Jadi Bang Nabirong ini kenapa dia berani mendampingin Bang Pendi? Iya, iya, kenapa? Karena Bang Nabirong ini secara pengalaman dia hidup bersama orang Aceh. Iya. Otomatis kultur orang Aceh semua beliau paham. Kemudian karena beliau punya latar belakang kekristenan, Hmm. beliau aplikasikan dalam bentuk hidup nyata, kasih, Iya, iya. perbuatan yang positif. Tapi begitu ada Komal begini, beliau kalau orang yang lari-lari langsung dia mengerti kemana mau arah ngomong orang. Iya. Ketebak sama beliau. Kita mau ngomong A, kita bicaranya B, tujuan A. Udah tahu dia, makanya dia mampu ya, mumpuni mengaplikasikannya dalam bentuk debat. Makanya kalau kita mau pakai ayat Quran, habe nah baganyan, Raja Jin pi perbali ganyan. Betul, betul. Cukup palonyo Bang Nabirong. Kakek nama saya asli itu diberikan sama kakek angkat bapak angkatnya bapak saya itu orang Aceh, Abu Bakar asli. Abu Bakar ya. Orang Aceh asli dulu di Angkatan Udara. Jadi kakek itu yang memberikan saya nama. Nama saya. Makanya nama saya bukan nama orang Batak. Nama saya bukan nama orang Batak kebanyakan. Jadi kalau orang bilang, "Ah, namamu ini." Tapi orang Batak, iya. Kok lain ya? Ya gitu. Jadi bukan nama orang Batak kebanyakan. Nama saya lain sendiri. Dan sulit dicari. Jarang ada nama itu. Bahkan saya belum pernah ketemu nama saya yang persis sama dengan saya. Satu, padahal nama saya cuma satu, tidak panjang, tidak dua. Terus pinternya mungkin gara-gara nama dikasih Bawor Aceh nggak berkatnya? Wah, nggak. Kalau itu turunan bapak saya lah. Itu harus. Iya. Jadi gini, harus banyak baca Alkitab baru cepat pinter. Kalau kita tidak baca Alkitab, itu kepintaran kita itu kurang. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Alkitab begini, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi segala ilmu pengetahuan itu adalah bermula dari takut akan Tuhan. Itu Pak. Iya. Jadi saya tidak mengada-ngada, memang itu betul di Alkitab di Amsal 1 ayat 7 kalau nggak salah. Di berapa ya teman-teman? Saya lupa. Amsal gitu. Amsal 1 ayat 7 apa ayat 8 gitu. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Nah, jadi kalau kita mau pintar, takutlah akan Tuhan, bacalah Alkitab, akan lebih cepat pintar. Karena di sana memang Firman kan pangkalnya ilmu ya. Firman pangkalnya ilmu. Tanpa firman orang bisa berilmu nggak? Oh iya, betul. Firman. Apalagi yang dibilang kenapa Yesus dikatakan firman? Karena itu adalah buah pikiran daripada Allah itu sendiri. Nah, sebelum mengeluarkan kata-kata rema, sebelum mengeluarkan kata-kata, itu pasti ada di dalam buah pikirannya. Betul tidak, Pak? Iya. Nah, lalu kenapa Yesus mengatakan begini? Aku telah mengatakan semua apa yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, kenapa kata Yesus seperti itu? Seolah-olah begini loh. Apa yang udah dipesankan, kudu sampaikan. Artinya begini. Apa yang sudah ada di dalam buah pikiran Allah itu sudah dikeluarkan melalui kata-kata, sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Itu artinya, Pak. Nah, itu cara mengartikan Alkitab. Gitu, ya kan? Mulai paham ya, Pak ya? Pelan-pelan, yuk. Boleh kali. Ini nggak mau senyum dah. Boleh dijemput. Tapi enggak lah Pak, saya ini Pak bercanda Pak. Iya. Nah itu kalau sama saya sih enak ya, kalau bercanda, yuk kapan saja. Ada malam kemarin saya coba tanya ke Pak Cipto, firman itu bermateri nggak? Mungkin beliau salah persepsi dengan bahasa saya berhenti. Biasanya materi itu kan bukan sekedar benda, kayak orang bikin skripsi, itu kan ada materi. Iya. Saya tanya, firman itu bermateri nggak Pak? Materi bukan. Mungkin beliau membungkus pemikiran saya seperti pemikiran orang-orang lain. Tidak materi. Oh ya oke. Jadi kemungkinan pertanyaan atau
image dan dari saya ini belum terangkul. Jadi saya akan mencoba berubah sistem saya. Mungkin saya belum connect ke orang-orang. Cara bertanyanya ya. Tapi salah bertanya. Tapi kan Ya caranya Pak, cara bertanya. Saya bertanya itulah. Saya akan coba rubah. Terlalu rendah, saya akan coba dikit-dikit Enggak, naik. Tengku Aceh. Tengku Aceh, di Aceh itu materi itu bisa dua makna. Itulah. Satu harta benda, satu lagi materi tentang ilmu. Betul. Jadi yang maksud Tengku Aceh itu ngomong semalam itu maksudnya materi dalam ilmu. Iya. Sebelum kita membuat proposal untuk skripsi, itu kan ada materi. Iya. Cuman secara umum orang Indonesia materi itu dibentukkan dalam keuangan, harta benda. Jadi itu konfliknya di situ kemarin. Ya salahnya saya, memang kurang saya kurang berilmu. Terlanjur suasana sudah tegang, jadi ya baguslah Tengku Aceh langsung diam. Iya, karena saya menyadari saya kurang ini untuk membungkus suatu kemauan, membungkus suatu pernyataan, saya harus belajar lagi. Jadi secara umum orang Aceh materi yang dimaksud lebih banyak kepada ilmu. Kalau secara umum di Indonesia materi itu harta benda. Cuman cara memaparkannya udah terlanjur tegang, emosi kan. Tapi baguslah Tengku Aceh langsung diam lah. Kosakatanya merasa tidak nyampe. Ya. Keinginan ide Tengku Aceh itu volume saya masih kurang sinyal. Jadi kalau mau naik putus-putus. Jadi kurang bahan. Jadi penafsirannya itu jadi berubah kan. Udah terlanjur suasana panas kan. Tapi nggak apa-apa Tengku Aceh, boleh diulang lagi nanti kalau ada dapat sinyal bagus. Karena Pak Cipto itu sebenarnya juga netral menyampaikan. Betul. Cuman cara kan belum terarah aja keinginan Tengku Aceh itu kepada pemikiran Pak Cipto, sehingga Pak Ciptonya menyampaikan pembahasannya belum mengena sesuai yang Tengku Aceh mau. Sabar-sabar ya. Ya, teknis pengiriman dari sayanya agak kurang ke sana. Iya. Jadi saya harus belajar lebih banyak lagi. Artinya saya harus menyadari lebih banyak lagi bahwa posisi saya masih kurang. Banyak kali nanti Pak Nabirong jemput orang di Aceh nampaknya nih. Saya nanti bisa bawa itu Pak. Nanti saya sangat prefer sekali itu dengan Toyota Hiace gitu. Hiace Prime yang baru itu kan keren itu. Itu kalau Aceh Medan itu gampang lah itu, cepat itu saya bawanya. Iya. Nanti tulisannya Burak ya. Oh iya. Apa nih jemput Aceh ya? Hah? Iya. Tenang Pak, kita jemput nanti. Ini yang Aceh kan, mau jemput yang Aceh kan? Iya, saya jemput dari Aceh, nanti saya jemput. Enggak, mau jemput Bang Aceh ya? Dua-duanya lah, Mas. Dua-duanya lah. Untuk apa bawa Hiace yang dijemput satu? Gimana pun. Kalau cuman jemput Bang Aceh nggak usah bawa Hiace saya. Iya, RE King aja. Iya. Saya kalau gitu ya enak naik motor aja, cepet ya kan. Arah Beji udah tahu. Kalau ke tempat Tengku Aceh itu lumayan loh jalannya loh, jauh itu. Berapa jam? Lebih enak kita dari Subuh Salam. Enak dari Subuh Salam. Jangan dari Banda Aceh, dari Subuh Salam. 4 jam. Ini dibilang di bawah nih Tengku Aceh hampir bisa dijemput tuh. Iya, tinggal nunggu tanggalnya itu nanti. Aduh, memang. Kalau jemput beliau nanti disediakan ini B1 B2 sama beliau tuh. Tempat beliau banyak. Lebih enak. Oh, banyak di sana. Banyak. Kalau kampung saya lebih, malah saya dikasihin ke orang-orang Nias. Iya ya. Bukan orang ngasih ke saya ngasih ke orang kalau di sini. Terbalik ya. Lucu ngasih ke pawang. Oh, ini mau tanya sama Bang Birong karena udah malam.
Abang Nimirong itu siapa? Siapanya apa? Yang Dalam Bang arti apa Nimirong itu nih? siapa? Bang Nimirong itu siapa? Maksudnya? Kan abang nih udah kuat beragama ya kan, udah banyak baca katanya ya kan. Ini tak tanya, abang Nimirong itu siapa? Wah, ini pertanyaan yang saya tidak paham nih Pak, beneran. Itu tuh gue cek, kayaknya paham Midang tuh. Biasa pedaan kayak gitu beliau. Oh, tapi begini Pak Tengku. Kalau nanti kita tanyakan lagi kepada itu, dia bilang, kamu siapa? Saya Allah katanya. Kalau beliau? Karena ada saya pernah, siapa yang menyebut itu ya? Pernah itu. Ya kita ini Allah. Oh si itu siapa ya? Yang udah tua juga tuh Pak, siapa tuh gitu. Ya kita ini Allah, diri kita ini Allah, dia bilang gitu. Tapi saya nggak tahu ya itu pemahaman dari mana lagi. Saya kurang paham itu. Ada yang seperti itu. Ya maksudnya mau tanya Bang Nimirong siapa? Wah ini yang saya nggak tahu nih. Cara menjawabnya bagaimana nih? Belum connect pertanyaannya. Iya saya kurang tahu itu. Mau jawab nama asli, siapa nama asli, Oh siapa imannya, siapa jati dirinya, apa pekerjaannya, kan luas. ya To the siap. point aja Tengku Sarif. Oh ya ini, abang Nimirong yang ngomong nih siapa? Teguh Syafi. Enggak, yang lagi jawab tuh siapa? Diri saya. Yang menjawab itu adalah kata-kata saya. Ya, yang jawab kata-kata siapa? Nah, itu yang diberikan, yang disampaikan oleh pikiran saya, Pak. Dan pikiran saya ini menyampaikan untuk mengatakan, mengutus supaya saya mengatakan itu, kata-kata itu kepada Bapak. Tujuan Tengku Saprit begini. Kombinasi itu yang pada kesimpulan itu siapa? Diri saya sendiri, saya. Itulah siapa katanya? Ya Nabi Rong itu sendiri lah. Ya, itu kan udah jelas jawabannya. Gimana menurut Bang Saprit? Tengku Saprit. Bang Nimirong, ya itulah Bang Nimirong itu siapa? Ya, kembali lagi. Ini siapa Bang Nimirong? Sayanya siapa, gitu ya. Nah, ini yang saya bingung lah. Luas sekali, Pak. Iya. Harus jawab semua jati diri, karakter, tapi itu tujuannya kepada seperti Tuhan itu siapa. Nanti kita bisa jawab Allah Bapa itu siapa misalnya. Jadi Nabi Rong ini kalau saya bantukan begini dia. Nabi Rong ada wujudnya. Nanti sekarang wujudnya ada simbol ini ya. Tapi wujud tubuh dari ujung rambut sampai ujung kakinya ada wujudnya. Suatu saat Tengku bisa ketemu. Tapi semua yang dipikirkan beliau sehingga berkata-kata itu adalah jiwanya, rohnya ya. Ya ada intelligence di dalam tubuh kita ini untuk berucap. Ya, sehingga motorik kita berkata-kata. Apa yang ada di pikiran beliau keluar kata-kata. Tapi kalau kita mau tafsirkan, perkataan itulah perkataan. Nah, kemudian kalau kami orang Kristen, perkataan itulah yang menjadi manusia. Perkataan Bapa di surga, ada jiwa rohnya di situ ya. Jadi ini luas sekali. Jadi makanya Tengku Sarif to the point aja. Karena Bang Nabi Rong dalam hal ini menjawabnya kan belum dapat ya. Yang mana yang harus dia jawab? Ya beliau siapa? Beliau, pertanyaan ke beliau. Jadi kita kita tanya khusus ke beliau. Beliau itu siapa beliau? Kalau kecuali pertanyaan gini, beliau itu misalnya kalau berbentuk yang tadi bilang umum Iya. Siapakah manusia? Kalau untuk umum bisa jadi ke jati diri, bisa jadi makhluk berakal, bisa jadi. Kalau kasih arahnya saya mau katakan begini, beliau itu adalah satu-satunya ciptaan yang tidak ada duanya. Sejak Nabi Adam sampai nanti Tuhan
hari kiamat atau apapun yang dimaksud oleh orang-orang tertentu. Tapi suara beliau boleh mirip, semua boleh mirip. Tapi beliau ini cuma satu diciptakan di muka bumi, tidak ada dua. Boleh lahir kembar, tapi Nabi Rong inilah orangnya. Di Komal ini, tapi nanti waktu sudah ketemu, inilah beliau, salah satu ciptaannya yang sempurna itu. Gitu. Tapi kan pertanyaannya luas banget, makanya beliau belum ngeh ini. Mau jawab mulai dari mana? Iya. Jati diri kah, identitas kah? Betul. Jadi udah terjawab tadi bahwa ciptaan ya. Iya. Udah terjawab. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ya, Al-Fatih. selamat pagi. Gimana kabarnya Bang Nabirong, Bang Pendi semuanya? Baik, Al-Fatih. Sehat. Masih kuat nggak diskusinya Bang Nabirong? Udah enggak lah. Kita dari tadi udah seloro-seloro aja ini. Udah dari tadi malam sore udah. Iya, kita udah Ini tinggal kan seloro. menjelang istirahat aja nih. Iya. Bukan nggak inilah, kita juga batasin juga lah, Bang. Al-Fatih ya, Al-Fatih. Dari mana Al-Fatih? Di Aceh, Di mananya? Labu. Oh, Melabu. Oh, Melabuh. Melabuh di mananya? Di dalam Bang. Di apa namanya? Waila. Arah kubuan namanya? Kurngol ya? Ya. Waila di mananya Waila? Paling jauhnya jembatan Masnya lah daerahnya. Ya. Sungai Mas, daerah Mas. Tungku. Sungai Mas. Iya. Mbak Aceh di mana? Lun. Join Nagan betul. Oh, Nagan. Nyo menyawela sabong kusarif ah. Kusafia. Jadi Al-Fatih ini lebih enak kita jalan dari Tangsi dia, Gempang Tangsi. Daripada kita mutar dari Banda Aceh, lebih enak dari Gempang dia. Oh. Sekarang kok banyak emas di sana? Lagi keluar emas. Iya, kan dari dulu kan pakai helikopter diambil. Kalau Toko Aceh mau tambah istri bisa nih, kan lain nggak bisa tambah karena kita nggak boleh ya. Hebat saya itulah yang takut. Saya berkat rezeki dari emas tuh udah 2. Apa isinya sekarang? Siapa? Emas padu kali ya. Al-Fatih. Ya. Orang rumah udah 2 rezeki dari emas. Oh. Tuh, Emas baik dari Bang Nabirong tuh. Tengku. Beliau pihak satu seutuhnya. Enggak, dia mau ngeledek Tengku. Dia bilang, Tengku gimana nih, kapan nih? Boleh. Gitu dia bilang. Sedikit Bang Nabirong. Kayaknya Bang Nabirong ini masih banyak baterainya nih. Kenapa? Enggak, kalau saya santai. Enggak, kebetulan saya lagi edit ya, saya lagi kerja. Itu ya. Saya lagi ngedit video, soalnya mengedit ini juga bikin. Siapa yang bisa diskusi ini? Saya mau nanya sedikit. Aduh. Nggak banyak, sedikit aja. Apalah, udah malam. Udah Besok aja Bang masuk lagi jam-jam 9 Udah setengah 4 pagi pun. Iya. Kau biasa juga di sini Al-Fatih. Biar besok kau hadir lagi. Nanti kau nggak hadir Pak Pendi lagi. susah kali ya dinaikkan saya. Kenapa benci kali dia sama saya? Bukan benci. Karena gini loh Bang Fatih, biar orang yang belum pernah naik. Kalau nanti itu lagi kan Bosan. Saya kan jujur saya bilang, demi Allah, demi Rasulullah, dari hati yang paling dalam saya bilang, saya tuh sayang semua sama kalian. Cuma kalau sama, apalagi kami. sekedar jengkel, saya nggak pendendam orangnya. Apalagi kami Bang. Karena kami sayang, makanya kami menyiapkan waktu kami dari jam 10 malam kadang sampai jam 4 pagi. Supaya memberitakan Injil kebenaran itu supaya kalian ikut selamat. Itu rasa sayang kami Bang. Kita ini bukan orang nggak ada kerja loh Bang Fatih. Betul. Dengan berbagai kegiatan kita kasih kesempatan. Iya. Nimbrung di Komal ya. Ini Abang lihat. Benar betul. Ini Abang lihat, saya lagi kerja edit Bang. Edit video saya ini. Tuh, jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan.
Abang sama Abang Al-Fatih sama Abang Nabirong sayang. Oh, tadi sayang. Untuk kami kok nggak sayang, Pak? Nah, kalian masih satu, dia udah Itu dua. lucu, itu lucu. Udah aku bilang tadi semua aku bilang. Iya, ya betul. Ada aku bilang tadi bang kan? Iya ada. Bang Al-Fatih ya, Bang Al-Fatih ya, kalimat la ilaha illallah. Itu kayak mana cara penjabarannya, Bang? Ya seperti itu bang. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kok bilang tiada lagi? Kan ada selain bang. Kalau tiada Tuhan, itu ya. Ini ada selainnya. Ya. Berarti banyak Tuhan ya, banyak Tuhan ya gitu ya ternyata. Enggak bang. Tiada Selain? Tuhan selain Allah. Jadi Iya. enggak pertanyaannya gini, kok masih Banyak. Tapi yang sebenar-benarnya Tuhan Allah. enggak? Kok masih ada ilahun lagi maksudnya? Allah bukan ilah bang. Allah itu kan nama Tuhan yang sebenar-benarnya. Betul, Kalau betul. menurut Islam kan. Kalau kalian Yesus, beda lagi. Tapi Tidak, Tengku Syafi'i mana mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tengku Syafi'i mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak? Kan tidak. Terus Nabi Allah. Iya, Al-Fatih salah. Keliru. Bukan salah, keliru. Tengku Syafi'i ini agamanya apa? Islam apa Kristen? Islam. Oh Islam. Jadi menurut anda kayak mana? Nggak mau bang, ada abang ada tulisan. Ya, tulisan itu kan masih normal tulisannya, nggak ada perubahan, memang seperti itu kan. Jadi jangan dirubah-rubah lah. Nggak kita rubah loh bang, maksudnya kan kepahamannya. Tidak ada Tuhan. Saya kalau udah bangun memang susah tidur saya bang. Memang udah kebiasaan kayak gini ya. Tidur 2 jam kebangun itu nggak mau tidur lagi. Sudah jadi kebiasaan, jadi hobi saya bergadang. Apalagi ada live-live kayak gini. Ada rencana mau diskusi apa bang? Ada rencana, tapi karena Bang Nabirong tadi yang lainnya udah bilang udah move on ya udah. Yang mau ditanyakan tuh maksudnya poin-poinnya? Enggak, abang ini jujur dulu, apa yang sebenarnya? Kristen atau Islam? Kapalo. Hai. Kapalo. Ini gara-gara Bang Nabirong mau jemput. Belum apa-apa udah dicurigain. Penny tanggung jawab Penny. Bang Mendy. Fatih, Ya. Tengku Syafi'i ini, kami panggil di sini beliau Tengku Syafi'i. Kenapa kami panggil Tengku Syafi'i? Beliau punya pesantren di Langsa, Aceh Timur. Jadi rencana dia mau jadi murtad gitu. Tidak ada rencana beliau menjadi murtad. Tidak ada rencana beliau menjadi murtad. Malah ketika malah tadi beliau bilang, kalau Bang Nabirong jemput saya, jangan-jangan Bang Nabirong pulang bawa syahadat. Itu. Iya. Nah, kalau Bang Nabirong jemput saya, jangan-jangan nanti ketika pulang bawa syahadat katanya. Enggak bang, bukan Jadi gitu. jangan kalian berpikir ketika berteman dengan orang Kristen sudah jadi orang Kristen. Tidak semua orang Aceh itu sama seperti kalian yang menghina kami yang sudah murtad. Itu Al-Fatih. Saya Jadi nggak ngerti dari jangan kamu. waktu kamu lihat beliau sering di komal saya, pikiran kamu sudah murtad. Beliau naik, apapun yang kami bicarakan beliau iya-iyakan saja. Itu maksudnya beliau tidak mau berdebat. Beliau tidak suka debat, beliau lebih baik bertanya
sekalipun ada sesuatu yang membuat beliau ini janggal ini, tidak mau juga beliau berdebat, karena itu bukan ranahnya beliau, bukan imannya beliau. Beliau hanya bertanya, ketika dijelaskan, beliau diam, beliau terima dengan penjelasan itu. Sekalipun ketika beliau terima, beliau tidak beriman, gitu. Ya, ketika beliau bertanya dijawab. Itu menurut Dengan jawaban itu, orang, Bang. apa? Sifat manusia itu beda-beda. Ya makanya jangan kamu berpikir beliau sudah murtad. Saya kan nggak pikir, Bang. Saya cuma nanya tadi. Saya tanya, Pertanyaan kamu itu mengarah ke situ. Jangan ke saya. Saya lebih pintar daripada kamu. Saya lama di dalam agama kamu. Saya menganut 2 agama di Indonesia ini. Kamu baru 1 agama. Oke lah, Ya. kalau Bang Pendi lebih pintar. Coba jawab pertanyaan saya dulu. Nggak Iya, perlu saya jawab. agamamu. Sebentar, Al-Fatih kau baru 1 agama aja bangga, Bang Pendi 2. Sudah 2 agama saya. Tapi dibilang Al-Fatih begini, kau istri satu aja bangga, saya 2 aja kurang katanya. Oh, istri satu aja bangga. Saya semua kurang. Saya sudah 2 agama saya anut di Indonesia ini. Ya, 30 tahun lebih saya berada dalam agama Islam. Jadi ciri-ciri untuk bagaimana cara kamu ngomong tuh saya itu makanan saya dulu itu. Jadi di sini orang tidak bisa bertakiyah di tempat saya. Saya sudah tahu cara-cara bertakiyah, cara-cara ingin memojokkan orang. Saya sudah tahu saya. Oh, saya nggak ada sifat kayak gitu, Bang. Sifat kamu seperti itu, cuma kamu tidak berani ngaku. Bang Pendi itu Al-Fatih, Bang Pendi datang sampai dulu 6 tahun. Bang Pendi datang untuk orang-orang kalian semua. Karena Dengan cara kamu bertanya kepada Tungku Syafi, saya sudah tahu. Ya, dari segi cara-cara kamu bertanya, saya sudah tahu Al-Fatih. Nah, jadi mio kedurun pemace, beli kapurno, engkut melangu. Amban, pernah perlu lengkut melangu. Leplo ton lebih long dalam agama drog hinuan. Maka dia mio drog bertakiyah di sini, saya sudah tahu. Oh, ini mau bertakiyah. Oh, ini tujuannya apa bertanya begitu? Sudah tahu saya. Jadi jangan kamu berpikir orang Aceh yang naik ke tempat saya karena mereka tidak mencaci maki saya, mereka satu aliran dengan saya, satu iman dengan saya. Tidak, belum tentu, bro. Ya. saya kalau masalah itu malas debat, Bang Pendi. Kalau memang mau diskusi, yuk kita berdiskusi tentang agama. Enggak perlu saya diskusi lagi sama kamu. Sudah sering kamu naik kemari, mencet terus kamu nggak bisa jawab. Tidak perlu lagi saya diskusi dengan kamu bukan sekali 2 kali. Kamu sudah berkali-kali naik kemari, ya. Sudah berkali-kali kamu naik kemari. Sering kamu saya turunkan karena ngeyel. Nah, jadi malam ini bukan untuk diskusi, gitu. Dan saya tidak mau diskusi dengan kamu. Bang Fatih, kalau mau diskusi tanya sama kami aja, Bang Fatih. Nah, halonya kenapa itu Tungku Syafi ngomong begitu kamu? Aduh, Tungku Syafi dianggap lagi murtad itu. Saya sepakat. Coba kamu tanyakan mengenai keislaman, kami nggak mau ikut campur. Coba kalian belajar keislaman, kami dengar. Lihat, bentar. Bang Nabirong. Iya. Ini si Zainal datang lagi, ngeyel bagian dari diskusi kata dia. Coba tanya si Mas Zainal, sudah lihat video dia di YouTube belum? Iya, Zainal udah lihat foto videonya belum? Di YouTube 3 jam yang lalu, video yang terakhir saya upload. Nah, kamu lihat ya bagaimana komentar orang tentang kamu itu, Zainal. Ya, bagaimana komentar orang tentang kamu. Jangan kamu bilang fitnah, itu tidak ada yang saya potong itu. Jangan kamu bilang saya fitnah. Ini ada orang komen nih, Syafi Cina sebuah gedong awak Pendi. Masuk Ji? Sudah saya bilang, Tungku Syafi dianggap murtad karena sering di sini tempat saya. Saya turunkan kamu, Zainal, karena kamu ngeyel, ya. Kamu ngeyel, saya turunkan. Tadi juga begitu kan? Suka ngeyel kamu itu.
Kalau menurut saya saya lihat Tengku Syafi'i ini dia memang belum murtad, tapi dia hampir-hampir gitu. Tengku Aceh ke bang? Tengku Aceh ke bang Al-Fatih? Tengku Aceh ke bang? Tengku Aceh bagaimana? Menurut penilaian Tengku Al-Fatih? Jangan Tengku Aceh dibilang sudah 80% Kristen. Baca mungkin Arab Cina. Kan? Arab terpengaruh sih lagi sama. Lalu macam lagi baik-baiknya. Pasti jawaban dia aku pasti. Karena beliau serang lon, bahdon pegang. Jadi Pak Al-Fatih yang terhormat mulia, makna murtad secara Islam dan ditulis di dalam hadis, Alkitab, rujukannya di mana? Silahkan tunjukkan mana. Apakah makna murtad itu? Temanjang lagi temanjang orang Kristen yo. Ini penanyaannya seperti penanyaannya Bang Nabirong ini. Jangan-jangan ilmu Bang Nabirong sudah diambil sama Tengku Syafi'i. Maaf bang ah, biar rahmat saya buat anak semua ya. Semakin membuat saya yakin sudah 60%, tinggal 40% lagi. Kompo, jangan tak pemilih yang kompo. Aceh. Ya? Kami bilang betul-betul pun dia ada nggak percaya lagi Al-Fatih. Ya kita kasih meletup ya terus. Ya, oke. Sebentar, Bang. Sebelum, Tengku Syafi'i. Al-Fatih, silakan kamu jawab pertanyaan Tengku Syafi'i. Nanti dengan Pak Aceh. Apa pertanyaan tadi? Udah lupa saya. Oke. Tengku Syafi'i, ulangi pertanyaannya. Apa makna daripada murtad? Apa makna daripada murtad? Masih ada lagi pertanyaan barusan, coba diulangi. Meninggalkan agama Islam masuk agama lain, murtad namanya. Meninggalkan agama Islam masuk ke agama lain. Nanti andai kata kalau terdapat di rumah saja ada Bible, ada Injil, ada ini, jadi itu sebagai tanda murtad gitu maksudnya. Terdapat di mana? Misalnya di dalam rumah. Terdapat lampu. Tidak ada, tidak murtad. Tidak murtad. Berarti murtad masuk agama Islam itu kan mengakui Allah Tuhannya, Nabi utusannya kan? Ya. Kalau sudah mengakui selain Allah Tuhannya dan selain Nabi Muhammad utusannya, itu baru murtad. Coba dari segi kalimat dulu, kita kan di dalam itu kan ada namanya ta'rif. Kalau bahasa kampusnya ada secara etimologi dan epistemologi. Apa secara bahasa yang disebut murtad? Yang ku bilang tadi, yang ku jawab pertama tadi, murtad keluar dari agama Islam, masuk memilih agama lain. Itu kan menurut pemikiran ente. Oh, secara kampus harus kita buka data. Bukan secara kampus, Bang. Secara bahasa, murtad itu apa? Definisi secara bahasa. Pengertian secara bahasa Arab. Jangan secara bahasa penjelasan keacehan kita. Jadi kan Bapak Fatih, lon insyaallah, Islam kuat. Cuma abang kalau datang ke tempat abang Pendi lono, tanya tajak hanjek ngan umpang apa? Ikan tha anak modal. Gaknya urut carongan. Memang carang tak tak tu. Matak carang. Jak benam thoi kan. Jadi kan lebih god ne draw ne le kan ne Tengku Syafi'i cerita dulu sedikit saja pimpinan pesantren saya. Tengku Syafi'i cerita dulu sama dia. Ya, pimpinan beliau itu seorang syekh lulusan dari luar negeri di Luhut Semawe. Dia orang sangat pintar juga. Sangat pintar sekali bidang pengkajian nahwu saraf, sangat luar biasa.
Dan beliau juga menguasai bidang psikolog. Beliau bisa membaca keadaan-keadaan kita itu. Jadi kalau kita masuk kemari dengan pemikiran yang emosional, yang marah, sehingga tidak mengeluarkan suatu pemikiran yang bagus. Karena perlu kita masuk kemari berdiskusi bagaimana kita sebagai manusia ini bersosialnya gimana lebih bagus. Tunggu Syafiq, bahkan Tungku Samaun itu sudah karang beberapa kitab kan? Ya. Begini Bang, biar saya jawab sikit. Mengenai masalah kepintaran menyangkut dengan agama Islam tidak ada hubungannya. Jika seseorang itu memang sudah ditakdirkan dia itu jadi kafir, sepintar apapun dia tetap akan jadi kafir. Nah, berarti kamu harus melarang orang Aceh mencaci maki saya. Kalau begitu, berarti yang salah di situ Allah kan? Maka dia akan masuk Islam. Itu ada ayatnya. Ayat yang kamu bawakan, ma yahdillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ya. Bang Fatih, berarti kamu jangan salahkan kami dan orang-orang Aceh lain. Disampaikan Bang Pendi, jangan caci maki kami. Itu kan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami bisa jadi Kristen? Jadi mereka jangan salahin kami jadi Kristen dong. Jangan curiga kepada Tengku Syarif dan Tengku Aceh. Tengku Safi, bukan Tengku Syarif, Tengku Safi. Tengku Safi ya, sorry. Jadi jangan salahkan mereka, orang-orang di bawah yang tap-tap ya. Jadi udah fix bahwa itu memang kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Kami jadi kafir menurut kalian. Enggak, bukan lu kalian, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si Al-Fatih barusan. Iya. Nah, gimana cara Bang Pendi? Kata kalian mentang begitu karena yang menyukai kalian gak jamaat. Kata cara. Ya. Ketetapan Allah itu memang tidak bisa dielak, Bang. Terima aja takdirnya. Cuma ruginya kalian sudah tahu karena kalau Allah yang sudah menetapkan, kenapa rugi? Coba kamu jelaskan. Kamu bilang tadi itu penetapan Allah. Kalau memang Allah yang sudah menetapkan, ruginya di mana? Rugilah. Jadi orang yang sesat. Lah, kamu rugikan Allah kan? Allah yang menetapkan. Allah itu berkehendak semaunya dia. Iya. Allah itu maha berkehendak. Iya, berarti kan yang rugi tidak ada yang rugi di sini. Siapa bilang? Bukankah semua ketentuan Allah, semua ketetapan Allah itu baik? Ini mantap nih. Allah itu Enggak. Kamu jawab saja pertanyaan saya. Bukankah semua ketetapan yang sudah Allah tetapkan itu baik? Tidak. Karena Allah itu punya kehendaknya. Berarti suka-suka dia lah. Tercatat di kadar baik dan kadar buruk. Berarti suka-suka dia lah gitu. Ya. Hah? Iya. Lemas. Iyanya langsung lemas. Iya. Kalau ada yang dengar. Kata-kata Abang Sebab kalau Allah Taala hang ubah nanti tabah-tabah kaum apabila kaumnya hana ubah geranya kalau Iya. sama itu dalil. Iya. Hanya terpeduk kada lagi yang pegacu nyana apa tak buat tauhid Maka di Bang Aceh, maka di Pak Aceh, ya. Dia itu harus ngaji dulu. Begini Kamu Pak. ngaji dulu. Begini. Biar saya jelasin ya, biar paham kalian. Enggak kan kamu sendiri tidak paham kenapa kamu menjelaskan kepada kami. Namanya nggak boleh saya jelaskan. Tidak boleh, karena kamu sendiri belum paham. Seperti itu saya dengar. Kamu sendiri belum paham. Nah, kamu jangan sama seperti Pak Putih mengkaliankan. Di sini ada Pak Aceh dan Tunggu Safi. Jangan kamu samakan semua, jangan kamu serahkan kepada umum. Begini Bang, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama juga seperti kaum itu. Kan orang ini buktinya lebih mengikuti kalian. Itu hadis itu bukan seperti yang kamu maksud. Siapa bilang? Saya bilang. Maka kamu perlu mengkaji. Kamu kaji dulu hadis itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu tidak seperti pengertian kamu. Orang Bang Syafi'i sama Bang Aceh ini mungkin dia kalau murtad secara resmi belum, tapi kalau dalam hati mereka itu udah
Udah apa? Tidak, itulah. Kali dia. Menjelaskan jadinya anjing. Enggak. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Betul. Al-fitnatu asyaddu Sorry, Fatih. Gini Al-Fatih. Kamu jahat sekali, Fatih. Al-Fatih, kalau ibaratnya kau katakan barang siapa yang mengikuti seperti suatu kaum, maka dia, bagaimana kau katakan itu sementara speknya berjelas. ya sebentar orang orang-orang kaum Quraisy itu berhaji, artinya Anda menyamakan diri dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu luas maksudnya, Bang. Nah, makanya ketika kamu bilang luas, kamu juga harus menerima yang lain. Jangan cuman maunya kamu gitu loh. Sempit. Nah, inilah Tunggu Syafiq dan Pak Aceh yang sering kami bilang, jangan comot-comot ayat kitab kami, ya. Ini saya ya Pak Aceh ya dan Tunggu Syafiq. Tidak pernah lagi comot-comot kitab saya yang lama, tidak pernah. Kecuali terjadi diskusi dua arah, saya tanya balik imannya. Dulu saya suka comot-comot ayat kitab saya yang lama. Ketika awal-awal saya masuk Kristen. Tetapi semakin kemari, semakin saya memahami, semakin saya mengerti. Alkitab ini sudah cukup bagi kami untuk memberikan setiap pertanyaan bagi teman-teman yang bertanya kepada iman kami. Ini Alkitab sudah cukup menjawab setiap pertanyaan. Nah, kalau begitu, kenapa masih ada juga sesekali saya melihat pakai ayat Al-Quran? Nah, itu bukan memakai, tetapi untuk menanyakan, tanya balik istilahnya. Dan sudah seharusnya teman-teman Muslim sekarang itu berkritis terhadap apa yang dia imani. Harus kritis. Karena zaman sudah semakin canggih. Nah, ini mungkin jadi masukan juga bagi Tunggu Syafiq, karena Tunggu Syafiq kan punya banyak murid di pesantren. Nah, kritis. Tanyakan. Selama ini kan kita tidak dibolehkan untuk bertanya. Udah, jangan tanya-tanya yang gitu-itu. Bisa bahaya. Nah, lari sedikit-sedikit larinya ke murtad. Jangan tanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Nah, ini sekarang sudah harus dihapus. Pikiran-pikiran yang seperti itu harus dibuang. Takutnya nanti ketika kita ditanyakan, kita bilang jangan tanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Mereka akan bertanya sama orang Kristen, bagaimana konsep keselamatan dalam iman kalian? Kami ceritakan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Apapun yang ditanyakan, Alkitab cukup untuk memberikan jawaban. Maka saya sering katakan, saya sangat bersyukur setelah saya percaya kepada Alkitab. Kenapa? Ini sangat mudah dipahami. Sehingga dengan mudah saya pahami, saya bisa mengenal Allah dengan mudah. Saya bisa mengenal Tuhan dengan mudah. Bukankah Tuhan berbicara kepada kita manusia dengan bahasa yang mudah, bukan dengan bahasa yang sulit? Bukan dengan bahasa yang sulit. Tuhan berbicara kepada kita. Dalam Quran tuh, Bang Pendi. Ya, saya tidak bicara Al-Quran. Saya bilang, saya sangat senang dengan iman saya yang sekarang. Kenapa? Karena dengan mudah saya bisa membaca, saya bisa memahami, saya bisa mengerti. Karena Tuhan datang untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberatkan manusia. Nah, Ya, sekarang saya bertanya kepada Bang Fatih, apa arti manusia? Manusia. Manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah yang Saya bilang enggak, arti daripada kalimat manusia. Manusia itu bilughah al-arabiyyah dalam bahasa Arab. Arti daripada manusia, ma artinya barang, sia berasal daripada kata apa? Nasia yansa. Apa arti nasia yansa? Lupa, biar kita bantu sedikit. Ya. Arti daripada manusia apa? Barang yang cepat lupa. Itu brother Al-Fatih. Apa Bang Pendi bilang tadi? Kamu suka sekali begitu ketika dijelaskan. Silakan Tunggu Syafiq. Enggak, arti manusia tadi ya. Tadi pas Bang Pendi ngomong masuk pesan, jadi enggak dengar. Kamu sering begitu. Okeylah, Bang Pendi terima aja takdir Tuhan jadi orang kafir dan siap masuk neraka. Udah siap dengan konsekuensi dengan pilihannya? Siap. Karena iman saya tidak berbicara tentang begitu. Itu iman kamu. Saya sudah siap. Hal yang sama, Alkitab mengatakan begini Al-Fatih. Apa yang kau ukurkan kepada orang lain,
maka orang lain akan mengukur kepada kamu. Segala sesuatu, kata Alkitab, biar yang lain, segala sesuatu yang tidak engkau inginkan, dengar dulu, segala sesuatu yang tidak engkau inginkan, maka jangan engkau lakukan kepada orang lain. Segala sesuatu yang tidak engkau inginkan dilakukan kepadamu, maka jangan engkau lakukan kepada orang lain. Takdir Bang Pendi ini ibaratnya takdirnya iblis ketika terusir. Ya tidak masalah. Dia beriman, Saya tidak masalah. Itu bagi imanmu. itu dia kafir, dan Allah akan mengampuni dia padahal kalau dia mau milih sujud kepada Adam. Tapi dia juga pilih tidak mau, pilih Iya. menolak. Pas Iya. seperti Bang Pendi. Ya Jadi, terserah, nggak siaplah apa-apa. menerima Ya konsekuensi tidak dari masalah. orang kafir. Itu imanmu. Saya tidak akan bantah itu imanmu. Tapi saya punya, saya punya keyakinan. Betul. Saya punya keyakinan sendiri sekarang. Ya, saya punya keyakinan sendiri dan saya tidak mau lagi beriman dengan apa yang kamu Orang sampaikan. bodoh Bang Pendi. Ya tidak masalah. Apapun yang kamu bilang saya terima. Ya, tapi kalau pikirannya lebih cerdas daripada Bang Pendi. Saya tidak masalah. Kamu mau bilang saya bodoh, saya tidak masalah. Karena saya punya pegangan sekarang. Bertobatlah, lagi ada waktu. Tidak masalah. Ada masalah sayang ya. Makanya hal yang sama, Fatih, ya, hal yang sama saya bisa katakan kepada kamu, bertobatlah Fatih. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa nggak saya bisa Oke, berkata saya jawab begitu? ya. Bisa. Saya tidak mau masuk surga kalian karena surga kalian itu tidak ada kenikmatan. Surga kami ada kenikmatan. Dengar, oke, ya. Mari kita bicara ya. Saya juga tidak mau masuk surga kalian penuh dengan kebohongan dan iming-iming. Itu satu. Ya. Yang kedua, penuh dengan lendir. Itu bahasa kasarnya. Saya jijik masuk surga seperti itu. Kenikmatan bagi, dengar dulu, saya belum selesai. Kenikmatan bagi kekristenan, kenikmatan bagi kami orang percaya adalah ketika kami bisa masuk surga. Itu adalah satu kenikmatan. Masalah nanti di sana ada seks, pesta seks, itu bukan kenikmatan, bro. Saya tanya, surga Bang Pendi ada makanan nggak? Masalah surga dan masalah surga itu bukan berbicara masalah soal makan dan minum. Iya. Nggak ada ya? Coba jawab. Makanya dulu, Bang Pendi. saya sudah bilang, saya tidak perlu jawab pertanyaan yang seperti itu. Terkut jawab alal jahili Berarti jawabun. tidak ada makanan surga Bang Pendi. Sudah turun. Saya tidak akan melayani orang-orang yang tidak punya ilmu. Ada makanan. Salam bang. Salam. Mana dia? Ya. Sudah saya turunkan. Nggak punya ilmu. Ilmu nggak punya. Jadi dia ingin memaksakan kehendak dia. Bisa juga kita katakan hal yang sama. Kok diturunkan? Ya saya harus turunkan. Ngapain saya habiskan waktu saya sudah pagi nih, kita habis waktu dengan orang-orang yang hanya congor doang. Tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Tadi saya dengar dia di komalnya si CP, lari dia, kabur. Ya, banyak orang bilang si Al-Fatih kabur tadi di tempatnya CP. Nggak ada ilmu. Makanya aku request naik Bang Pendi biar Bang Pendi jangan offside. Aduh. Ya. Enggak, dia berkata tentang surga. Surga bagi kita orang Kristen adalah ketika kita tidak masuk neraka, itu satu kenikmatan. Ketika kita bisa berada di dalam tempat yang sangat indah, tempat yang sangat kita rindukan, itu adalah satu kenikmatan. Bukan berbicara tentang pesta seks. Bukan, masalah di dunia kamu bawa ke surga, itu kan nggak masuk akal bagi kami. Tapi kan tidak bisa kami campur baurkan karena itu imanmu. Ya, itu imanmu. Jangan lagi bawa masalah di dunia. Di dunia kalian sudah tabrak hukum Tuhan. Apa itu hukum Tuhan? Allah berkata dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah saya, kalau saya salah, Tungku Syafiq bisa koreksi. Allah berkata dalam surat An-Nisa, ayatnya yang keberapa saya lupa. Boleh kamu menikah asal engkau adil. Kenapa Allah mengatakan boleh kamu menikah asal engkau adil? Karena Allah tahu tidak ada satupun manusia yang adil. Kalau engkau adil boleh menikah. Kalian tabrak itu hukum. Kalian berpikir kalian adil. Akhirnya menikahlah 3, 4, 5. Nggak ada satupun yang adil. Nggak bisa kalian berbuat adil. Sehingga adil yang kalian maksud itu kalian pakai dengan akal pikiran kalian sendiri. Ya, kalian pakai dengan akal kalian sendiri. Allah berkata dalam surah An-Nisa, silahkan menikah 2, 3, 4 asal kalian adil. Allah tahu tidak ada satu manusia pun yang adil. Makanya Allah mengatakan kalau adil silahkan nikah. Sama dengan hukum Musa yang ditanyakan oleh para murid kepada Yesus.
Tuh, hukum Musa memperbolehkan cerai. Nah, apa jawab Yesus? Karena engkau sudah mendesak. Musa males jawab. Ya, membalas pantun dengan orang yang ngeyel, kata Yesus. Maka Musa berkata, silahkan. Begitu kira-kira, brother. Fatih. Bang,